Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Salih Husnul Khotimah dari kelas 1 MDB akan mempresentasikan materi mata kuliah Ilmu Akhlak dan Tasawuf yang bertema praktek tahalli dengan membuat visi hidup secara individual dan praktek rencana bertajalli dengan membuat rencana aksi kebaikan real yang berbasis visi yang telah disusun sebelumnya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dahulu atas perhatian yang diberikan oleh Ibu dosen Dr. Umi Halwati Esos untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia menonton video presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi praktek tahalli dan praktek tajalli, sedikit kita mengingat materi dari minggu lalu yang telah dipresentasikan, yaitu tahapan-tahapan dalam tasawuf. Yang pertama, tahalli. Tahalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Salah satu dari akhlak tercela yang paling banyak menyebabkan akhlak jelek antara lain adalah kecintaan yang berlebihan kepada urusan duniawi. Yang B, tahalli. Tahalli adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengkosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela dengan menjalankan ketentuan agama baik yang bersifat eksternal atau luar. Yang C, yaitu tajalli. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur gaib. Agar hasil yang telah diperoleh jiwa yang telah membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan luhur, maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Kebiasaan ini dilakukan dengan kesadaran optimum dan rasa kecintaan yang mendalam dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa rindu kepadanya. Praktik tahalli dengan membuat visi hidup secara individual. Visi hidup secara individual yaitu contohnya contohnya A, menggapai ridha Allah, B, menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, C, istiqomah di jalan Allah, dan lain-lain. Praktek tahalli dengan membuat visi hidup secara individual. Praktek tahalli dengan membuat visi hidup secara individual bisa diartikan dengan bagaimana cara atau misi untuk mencapai visi yang dibuat secara individual. Tahalli yaitu upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Berikut adalah contoh praktek dari tahalli. Yang pertama yaitu praktek secara eksternal atau luar. Contohnya yaitu sholat. Sejak kecil kita harus menanamkan kebiasaan sholat. Ketika beranjak baligh akan menjadi kewajiban. Banyak keutamaan sholat yang bisa kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari di dunia dan di akhirat kelak. Secara bahasa, sholat bermakna doa. Sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan rukun dan persyaratan tertentu. Menurut hakikatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut As-Siddiqi, sholat telah menggambarkan rukhus sholat atau jiwa sholat, yakni berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan jiwa raga, dengan segala kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas yang disertai dengan hati yang selalu berzikir, berdoa, dan memujinya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut, yang artinya, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Contoh praktek eksternal yang kedua yaitu puasa. Puasa adalah tindakan sukarela dengan berpantang dari makanan, minuman, atau keduanya perbuatan buruk dari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu.
Puasa mutlak biasanya didefinisikan sebagai berpantang dari semua makanan dan minuman untuk periode tertentu, biasanya selama 1 hari atau 24 jam atau beberapa hari. Puasa lain membatasi makanan tertentu atau zat. Praktek puasa dapat menghalangi aktivitas seksual dan lainnya serta makanan. Puasa sering dilakukan dalam rangka menunaikan ibadah, juga dapat dilakukan di luar kewajiban ibadah, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup spiritual seseorang yang melakukannya. Hal semacam ini sering ditemukan dalam diri pertapa atau rahib. Inti dari maksud dan tujuan puasa itu adalah pengekangan diri dari sebuah keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karenanya, puasa dapat didefinisikan sebagai usaha penggerakan diri dari sebuah keinginan yang dilarang untuk mencapai sebuah tujuan, dan lain-lain, dan masih banyak contoh yang lain. Yang kedua yaitu praktek tahali secara internalnya atau dalam, yaitu seperti keimanan, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Untuk menumbuhkan keimanan, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah SWT dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenal Allah. Ahamiyatu ma'rifatullah. Mengenal Allah juga menjadi wajib bagi kita. Sebab dengan mengenal Allah, kita akan tahu persis kemana arah hidup kita. Jadi ketika menjalani hidup, kita nggak bakal sembarangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha segalanya. Dialah yang menciptakan bumi, langit, dan seisinya, sekaligus memeliharanya hingga hari akhir. Lalu dia juga yang menciptakan surga dan neraka sebagai balasan atas amal dan perilaku kita manusia. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, yang artinya Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Yang kedua yaitu banyak berzikir kepada Allah. Mengapa kita harus terus berzikir? Yang pertama, karena kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terpanggil berzikir kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa dan beriman. Semakin kuat imannya, semakin kuat dan semakin hebat zikirnya. Kalau kurang iman, maka kurang percaya, kurang yakin kepada Allah sebagai ilah, Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, sebagai Rob yang mengatur alam semesta ini, sebagai Malikul Muluk, pemilik dari setiap pemilik alam semesta ini, sebagai Khalik, pencipta alam semesta ini. Subhanallah. Kalau kurang iman kepadanya, maka kurang juga zikir kepadanya. Kalau tidak beriman, maka tidak percaya, tidak yakin, dan tidak berzikir kepadanya. Yang ada hanya keluh kesah, sumpah serapah, dan menyembah selain kepadanya. Ternyata iman membutuhkan syarat yang cukup berat, yaitu tidak ada ragu-ragu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Jihad harta dan jiwa, sudah sanggupkah kamu? Kadang menyisihkan untuk infak saja kita cari uang paling kecil di dompet kita kan? Jihad harta saja kita masih sulit, belum lagi jika dipinta untuk berjihad jiwa. Masya Allah. Yang selanjutnya yaitu istiqomah dalam hal kebaikan. Kamu coba perhatikan seluruh alam semesta ini, juga segala keajaiban yang ada dalam dirimu. Matamu yang konsisten berkedip, jantungmu yang rutin berdetak, darahmu yang terus-menerus mengalir, matahari yang tak jemu terbit dan tenggelam, bahkan rambut dan kukumu yang terus-menerus tumbuh. Ternyata semua istiqomah ya. Nah, istiqomah konsisten, teguh, tetap teguh, terus-menerus, rutin adalah sunnatullah, ketentuan Allah atas seluruh alam semesta. Jadi kalau kita nggak istiqomah, nggak konsisten, maka sebenarnya kita menyalahi sunnatullah. Kita akan hancur sendirinya. Karena pada dasarnya naluri seluruh alam semesta dan isinya konsisten bukan berarti berhenti atau stabil alias begitu-begitu saja. Istiqomah adalah kalimat aktif yang artinya terus-menerus menuju kesempurnaan, terus-menerus menuju kebaikan.
Sikap istiqomah ini juga harus sejalan dengan kebiasaan yang lain, yaitu istimrar alias kesinambungan, kontinuitas yang menuju ke arah kebaikan. Usaha kita untuk memelihara keteguhan syahadat kita harus dilakukan secara terus-menerus melalui segala macam amal soleh yang sudah disediakan Allah SWT untuk menjadi jalan baik kebaikan hidup kita. Yang terakhir yaitu praktek rencana bertajalli dengan membuat rencana aksi kebaikan real yang berbasis visi yang telah disusun sebelumnya. Tajalli adalah terungkapnya nur gaib. Praktiknya mengakui atau meyakini semua ciptaan dari Sang Pencipta untuk seluruh makhluknya, memantapkan dalam kolbu sehingga akan menumbuhkan atau nur basiroh atau nur gaib akan datang dengan sendirinya, yaitu menumbuhkan atau menghadirkan nur basiroh. Kesimpulan dari materi yang telah tadi saya sampaikan yaitu praktek tahalli ada dua. Yang pertama, praktek secara eksternal luar, atau yang kedua yaitu praktek secara internal dalam. Nah, praktek secara internal eksternal luar yaitu meliputi sholat, puasa, dan lain-lain. Dan yang praktek internalnya atau dalam yaitu keimanan, ketaatan, kecintaan kepada Allah SWT, dan lain-lain, masih banyak lagi. Praktek tajalli yaitu mengakui atau meyakini semua ciptaan dari Sang Pencipta, memantapkan dalam kolbu sehingga menghadirkan nur basirah atau nur gaib. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.